Kau tuh sebenarnya nggak ada nyali, kau tuh penakut. Penakut kau, bacol memang kau. Nggak bisa. Kansa. Sheila Saukia, Crazy Rich Aceh yang dikenal lewat bisnis skincare dan isu kontroversial. Nama Sheila Saukia mendadak ramai diperbincangkan di platform X. Dalam waktu singkat, ia menjadi trending topik nasional dengan berbagai sebutan mulai dari mafia skincare, juragan buzzer, hingga komentar-komentar tajam tentang bisnis dan gaya hidup mewahnya yang memancing pro dan kontra. Siapa sebenarnya Sheila Saukia? Sheila dikenal sebagai pengusaha muda asal Aceh yang membangun kerajaan bisnis di bidang kecantikan. Ia menaungi beberapa brand skincare yang cukup viral, dengan pemasaran agresif lewat media sosial dan jaringan selebgram. Penampilannya yang glamor, lengkap dengan barang-barang branded dan rumah mewah, membuat publik menjulukinya sebagai Crazy Rich Aceh. Namun, sorotan tak hanya datang dari sisi kekayaan. Netizen mulai mengangkat berbagai isu soal bisnis skincare yang dijalankannya. Mulai dari dugaan marketing yang terlalu berlebihan, pertanyaan soal izin produk, sampai tudingan bahwa sebagian buzzer yang membelanya di media sosial dibayar untuk membungkam kritik. Dari sinilah muncul istilah juragan buzzer. Aku tahan dia memang gak mau pulang karena aku sambil menunggu jawaban dari mana dia bawa krim polosan itu. Aku mau tahu ini sindikat apa yang menghancurkan usaha dagangan aku. Ada malam. Di mana saya bebas? Nggak bisa. Kansa. Di mana? Di mana dapatin? Di mana? Tak berhenti di situ, sebutan mafia skincare pun mulai viral. Banyak warganet menuding ada sistem bisnis skincare tertentu yang dijalankan oleh beberapa oknum secara tertutup, dan Sheila disebut-sebut sebagai salah satu tokohnya. Meski demikian, perlu dicatat bahwa hingga saat ini belum ada pernyataan resmi yang membuktikan tudingan-tudingan tersebut secara hukum. Sheila sendiri sempat membalas beberapa kritik yang diarahkan padanya melalui akun media sosialnya. Kalau kau tuh cuma bisa berkoar-koar di sosial media, kau tuh sebenarnya nggak ada nyali, kau tuh penakut. Penakut kau, bacol memang kau. Ia menegaskan bahwa bisnisnya berjalan secara legal dan segala tuduhan yang muncul hanyalah bentuk persaingan tidak sehat dan fitnah yang tak berdasar. Ia bahkan menyatakan siap membuktikan semua produknya terdaftar dan lolos izin BPOM. Penasaran juga karena yang dia review itu saya merasa itu bukan produk saya. Yang apalagi warnanya masih bening banget. Jadi kalau saya mendapatkan itu produk itu dari mana, ya pasti saya akan melaporkan ke BPOM karena mereka udah membawa-bawa nama SS ya. Jadi dia mengakui bahwa itu produknya dia. Saya di sini meminta maaf sebesar-besarnya atas kesalahan yang telah kami perbuat, atas kesalahan produk kami yang overclaim. Di sini kami akan terus fokus berbenah dan memperbaiki kualitas dari produk kami. Selain dikenal karena bisnis skincare-nya yang kontroversial, Sheila Saukia juga pernah terseret dalam kasus yang melibatkan selebgram transgender Isa Zega. Kasus ini sempat menjadi perbincangan panas di media sosial, terutama karena menyangkut isu pencemaran nama baik dan konflik terbuka di ranah digital. Kala itu, Isa Zega yang juga dikenal sebagai mami online tengah ramai diperbincangkan karena niatnya menjalankan ibadah umrah. Namun, rencana tersebut justru memicu komentar tajam dari berbagai pihak. Salah satunya diduga datang dari pihak yang terkait dengan Sheila Saukia. Gue tuh nggak habis pikir ya. Gue tuh baru sih kenal orang ini dan gue lihat dia tuh kayak baik, taat sama agama. Tapi kok dia bisa ya memfasilitasi seorang waria Isa Zega, dibayarin, diurusin semua kepergiannya, visa, hotel. Nama Sheila disebut dalam pusaran dugaan pencemaran nama baik setelah muncul konten atau komentar bernada sindiran yang dianggap menyinggung identitas serta niat ibadah Isa Zega. Konflik pun makin memanas ketika pernyataan demi pernyataan bermunculan di media sosial.
seperti ini selanjutnya. Dan buat Mbak SS ya, gue sih shock ya. Mbak kan kemarin kena skandal tuh skincare-nya overclaim, terus kan kemarin sempat ngedeketin gengnya MM. Sewaktu kami umur yaitu salah satu anggota dewan ya untuk menindaklanjuti atau membuat peraturan yang memang dia anggap bahwasannya seorang trans itu bagaimana tata cara melakukan ibadah. Baik dari pihak Isazega maupun dari warganet yang ikut terbawa arus drama online tersebut. Meski keterlibatannya tidak bersifat langsung dalam bentuk pernyataan resmi, nama Sheila sempat ikut disebut-sebut sebagai salah satu pihak yang dianggap memprovokasi atau mendukung narasi tertentu. Ini menambah daftar panjang kontroversi yang melekat pada sosoknya. Dari bisnis skincare, gaya hidup mewah, hingga perseteruan publik yang bersifat personal. Kontroversi yang menyelimuti Sheila Saukia tampaknya tak berhenti pada gaya hidup dan isu pencemaran nama baik saja. Ia juga pernah terlibat konflik panas dengan Bella Shofie, mantan selebritas yang kini juga merambah dunia bisnis skincare. Ya, nggak marah-marah, oke. Mau bertanya dulu, ya, tahan, mau bertanya dulu. Nah, sebelumnya saya mau nanya dulu nih, ya kan, buat ibu ini ya. Ibu yang bikin serius, karena jujur, aku nggak kenal sama ibu. Ya, saya juga nggak pernah ketemu sama ibu juga. Kita nggak ada urusan. Oke, kita nggak ada bisnis bareng, ya. Jadi kita nggak pernah ada kepentingan apa-apa. Perseteruan mereka menjadi sorotan publik, terutama karena keduanya dikenal memiliki pengaruh cukup besar di media sosial dan bisnis kecantikan yang sedang naik daun. Kali brand-brand di Indonesia ini yang cara pemasarannya yang overclaim, kenapa sih SS terus? Ya, buat ibu ini yang DM-nya lagi tersebar luas ya, viral banget. Oke. Di sini ibu membawa nama saya, si Bella Shofie. Awal mula konflik ini dipicu oleh persaingan bisnis. Baik Sheila maupun Bella menjalankan brand skincare masing-masing yang sama-sama gencar dipromosikan melalui selebgram dan influencer. Namun, di balik promosi glamour tersebut, muncul sindiran-sindiran yang saling menyinggung. Keduanya secara tidak langsung saling menyebut produk pihak lain sebagai overclaim, yakni menjanjikan hasil yang tidak sesuai dengan kenyataan. Tak sedikit netizen yang ikut terpancing dan memihak salah satu kubu, membuat perseteruan ini makin viral. Kali ini bukan hanya soal kontroversi masa lalu atau gaya hidup mewahnya, tapi langsung menyentuh inti bisnis yang selama ini ia bangun, produk dan cara menjualnya. Salah satu isu yang ramai dibahas adalah dugaan penjualan pensil alis asal Cina. Pensil alis yang dark brown, ini Kasel kasih harga coba-coba untuk kalian. Punya Kasel dulu, punya aku berapa ya? 600.000 ya yang punya. Hai semuanya, jumpa lagi dengan Kasel dengan pensil alis yang premium ini diambiarin dari 600.000 jadi 10.000. Canda Kasel. Berdasarkan penelusuran warganet, produk serupa dapat dibeli di e-commerce grosir dengan harga sekitar 2.000, namun dijual kembali oleh Sheila melalui brand miliknya dengan harga mencapai 600.000. Perbedaan harga yang begitu besar ini pun menuai pertanyaan. Apakah harga tersebut benar-benar sepadan dengan nilai dan kualitas yang ditawarkan? Masalah semakin melebar saat muncul kembali tudingan lama soal produk skincare yang dijual Sheila. Banyak warganet mulai menuduh brand-brand miliknya melakukan overclaim, yakni menjanjikan hasil instan yang tidak realistis dan tidak sesuai dengan kenyataan. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa beberapa produk belum terdaftar atau belum sepenuhnya mengantongi izin edar resmi dari BPOM. Kekhawatiran ini diperkuat oleh tangkapan layar yang beredar, menunjukkan kode registrasi yang tidak ditemukan di situs BPOM, serta testimoni dari pembeli yang merasa hasil produk tidak sesuai dengan klaim yang dipromosikan. Meski belum ada pernyataan resmi atau proses hukum yang terbuka terkait dugaan ini, gelombang kritik publik terus membesar. Warganet tidak lagi hanya mempertanyakan harga, tapi juga integritas dan transparansi bisnis yang dijalankan Sheila. Dan kali ini bukan hanya karena kontroversi skincare atau gaya hidupnya yang kerap memicu debat,
melainkan karena rangkaian dugaan hukum yang semakin kompleks dan melibatkan banyak pihak. Seorang yang dikenal sebagai dokter detektif secara resmi melaporkan Sheila ke Polda Metro Jaya atas dugaan pengeroyokan. Laporan ini langsung memicu gelombang reaksi di media sosial, terutama karena disertai dengan bukti-bukti awal yang menunjukkan adanya tindakan kekerasan secara fisik. Publik pun menantikan perkembangan kasus ini karena menyentuh aspek pidana yang serius. Tak hanya Sheila yang menjadi sorotan, sang suami juga terseret dalam dugaan kasus narkoba. Informasi ini makin panas setelah beberapa unggahan menunjukkan bahwa status mereka sebagai tersangka telah disebutkan secara resmi. Namun, banyak warganet mempertanyakan mengapa keduanya masih aktif berjualan dan berpromosi seolah tak tersentuh hukum. Hal ini memunculkan dugaan adanya perlindungan atau jaringan kuat di balik mereka. Situasi makin rumit ketika sebuah nama dari dunia politik ikut terseret. Seorang politisi dari Partai Amanat Nasional atau PAN disebut-sebut memiliki kedekatan dengan Sheila dan diduga ikut terlibat atau setidaknya memberikan pengaruh dalam proses hukum yang berjalan. Meski belum ada pernyataan resmi dari politisi tersebut, keterlibatannya membuat publik bertanya-tanya, seberapa dalam jaringan Sheila bekerja, dan siapa saja yang terhubung. Di tengah panasnya isu ini, drama internal pun turut mencuat. Salah satu asisten Sheila viral setelah menghina fisik seorang dokter yang dianggap pesaing lewat komentar bernada body shaming yang dinilai sangat tidak etis. Ya, orangnya pendiam kali, padahal dalam hatinya itu anjing semua ya. Aksi ini langsung mendapat hujatan dari publik dan komunitas medis yang menilai bahwa persaingan bisnis seharusnya tidak menurunkan etika ke titik serendah itu. Sheila sendiri sempat memberikan klarifikasi melalui media sosial. Ia membantah beberapa tuduhan dan menyebut bahwa semua yang terjadi hanyalah bentuk serangan dari kompetitor. Namun, penjelasan tersebut dinilai tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan krusial, seperti status hukumnya, keterlibatan suami, atau keaslian dokumen produk yang dijual. Tak sedikit netizen yang akhirnya menyimpulkan bahwa Sheila Saukia adalah representasi dari sisi gelap industri skincare, mulai dari overklaim manfaat produk, markup harga yang dinilai tak masuk akal, pelanggaran etik pemasaran, hingga konflik terbuka antar pengusaha yang berubah menjadi drama hukum dan personal. Kini, publik tak hanya menanti jawaban dari Sheila, tapi juga menuntut langkah konkret dari aparat dan lembaga terkait. Sebab jika benar tudingan-tudingan ini terbukti, maka ini bukan hanya soal satu individu, melainkan cerminan dari sistem yang bisa dimanfaatkan untuk membangun kekayaan lewat cara yang tidak bertanggung jawab.